Readers, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, seperti yang tertera di judul, aku mau mereview salah satu buku yang bergenre romance komedi. Dan buku ini tuh sudah aku baca di November bulan ini. Dan seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku tuh di November ini bakalan banyak memposting review-review buku. Jadi kalau misalkan kalian banyak melihat video aku tentang review buku, semua kalian gak bosan nontonnya ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku bakalan mereview sebuah buku dengan judulnya I Believe in a Thing Called Love, karya Maureen Goo. Seperti biasa, sebelum kita ke reviewnya, aku bakalan attention dulu covernya seperti apa. Kalian bisa lihat wujud dari covernya ini manis banget dengan beberapa touch pink, hot pink, dan juga soft pink. Aku suka banget dengan perpaduan gambar ini, perpaduan warna di dalam covernya ini. Terus juga di sini terlihat gambar seorang gadis perempuan, mungkin kayak keturunan Korean atau Asian gitu, yang sedang menopang dagu dan juga sambil menyelipkan sebuah pensil gitu di tangannya. Cukup manis ya menurut aku, dan pada saat aku baca blurb-nya ini, aku cukup tertarik dengan ceritanya dan cukup pingin baca dan penasaran gimana nasib dari tokoh di dalam buku ini. Oke, jadi sebelum kita ke reviewnya, aku bakalan kasih tau kalian dulu sinopsis dari buku ini. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang gadis keturunan Korea Amerika yang bernama Daisy Lee. Jadi Daisy Lee ini tuh tinggal dengan ayahnya yang single parent. Pada saat kecil Daisy Lee sudah ditinggal oleh ibunya, kayak sudah meninggal gitu ibunya. Dan sampai dewasa, dari kecil sampai dewasa, Daisy Lee tinggal dan dirawat oleh ayahnya sendiri. Daisy Lee ini mempunyai banyak banget harapan-harapan, mempunyai banyak banget mimpi, mempunyai banyak banget planning atau perencanaan ke depannya. Salah satunya dia ini ingin melanjutkan kuliah kedokteran di Universitas Stanford, dan juga dia adalah merupakan salah satu ketua OSIS di sekolahnya gitu. Singkat cerita, pada saat Daisy Lee masih di sekolah, dia kelas 3 dan dia mendapati seorang anak laki-laki juniornya kelas 1 gitu yang cakep banget, dan Daisy suka banget dengan laki-laki ini. Dan tiba-tiba laki-laki ini menyampiri Daisy yang berkumpulan sama sahabat-sahabat Daisy. Sialnya pada saat itu Daisy kayak gugup dan juga dia tuh kayak gak tahu mau ngomong apa, karena di depannya ini ada gebetannya dia gitu ya kan. Dia ini gak mau bertingkah konyol, dia tuh gak mau melakukan hal-hal yang salah atau melakukan hal-hal yang bikin ilfeel si laki-laki yang dia suka ini gitu. Tapi sialnya pada saat itu Daisy Lee tiba-tiba terbatuk dan dahaknya keluar sampai mengenai baju dari cowok itu gitu. Kayak kenapa bisa dahaknya bisa keluar sampai mengenai baju si gebetannya Daisy ini gitu loh. Kayak bener-bener apakah Daisy ini dikutuk atau kayak gimana. Pada saat itu Daisy Lee kayak sudah hilang harapan. Dia tuh sudah merasa bahwa dirinya ini adalah kalau dekat laki-laki itu sial-sial mulu gitu ya kan. Dia tuh nggak pernah mendapatkan momen-momen terbaik ketika bersama laki-laki, apalagi laki-laki yang dia suka gitu. Singkat cerita, akhirnya Daisy Lee bertemu dengan seorang laki-laki lagi yang bernama Luca. Jadi Luca ini itu sangat ganteng, karismatik, dan Daisy Lee jatuh cinta banget dengan Luca. Dia suka banget dengan keperawakan atau kepribadian Luca yang sangat-sangat maco dan juga sangat karismatik lah pokoknya ya. Tapi kesialan lagi-lagi menimpa Daisy, dimana pada saat itu Daisy Lee ketemu si Luca ini dalam keadaan yang sangat-sangat memalukan. Pada saat itu Daisy Lee celananya melorot dan Luca ada di depan dia dan melihat kejadian itu. Otomatis aku pada saat baca tuh kayak ya ampun, ini orang kocak banget pada saat ketemu dengan laki-laki yang suka gitu ya. Tidak ada momen-momen terbaik, tidak ada momen-momen yang bikin Daisy Lee ini mendapatkan perhatian yang lebih gitu loh. Nah, akhirnya lambat laun Daisy Lee ini mendapati atau tahu kalau ayahnya ini suka dengan K-drama atau suka nonton K-drama gitu ya. Dan Daisy Lee akhirnya ikut-ikutan juga, dan pada saat itu Daisy Lee kepikiran untuk menulis sebuah kayak tahap-tahapan atau fase-fase di dalam K-drama untuk mendapatkan seorang pacar gitu. Jadi dia tuh menuliskan list agar bisa Luca ini suka sama dia gitu. Karena targetnya
pada saat itu Luka, dan Desli ini kayak sudah kepicut banget dan suka banget dengan Luka gitu. Akhirnya Desli menuliskan tahapan-tahapan itu dan menjalani tahapan itu satu persatu gitu. Oke, kita bakalan ke reviewnya. Pertama aku bakalan ngomongin tentang tema di dalam buku ini tuh sangat-sangat kocak, sangat-sangat lucu, dengan membawakan tentang K-drama yang dimasukkan ke romance komedi, gimana mendapatkan pacar atau orang yang kita suka dengan menuliskan tahapan-tahapan yang ada di K-drama gitu. Aku suka banget dengan gaya bahasanya. Gaya bahasanya ini bener-bener bisa kita enjoy untuk bacanya. Gaya bahasanya juga gak terlalu banyak diksinya, tetapi ada beberapa translate yang bikin rancu gitu, yang bikin aku bingung ini maksudnya kayak gimana. Tapi well, itu terobati atau terselamatkan dengan kisahnya yang epic dan unik menurut aku. Selain itu aku suka banget juga dengan karakter Luka yang sangat macho, yang sangat karismatik, dan aku juga suka banget dengan karakter Desi yang polos, yang dia tuh apa adanya dan gak mau jadi sosok orang yang bermuka dua. Menurut aku dia tuh kayak apa adanya, gamblang, dan apa dia ya dia gitu loh, gak mau menjadi diri orang lain. Tetapi di dalam buku ini ada beberapa konflik yang aku sayangkan, karena pada saat aku baca di opening sampai pertengahan itu konfliknya dia hanya menceritakan tentang bagaimana Desi ini mengejar Luka, bagaimana Desi ini menjalani tahap-tahapannya itu tanpa dideskripsikan bagaimana Desi Lee ini juang dalam meraih mimpinya kayak gitu. Tetapi hal itu tertutupi dengan narasinya yang menceritakan tentang Desi ini bagaimana menghadapi Luka, bagaimana dia menjalani tahapan-tahapan yang dia sudah tulis gitu ya, dan bagaimana dia prosesnya untuk bisa mendapatkan Luka sebagai pacarnya dia. Sebenarnya aku mengharapkan juga ada sebuah konflik di mana ada orang ketiga. Di dalam buku ini juga diceritakan ada sosok gadis yang hampir sebaya dengan Desi yang juga suka dengan Luka, tapi kayak tidak terlalu banyak dijabarkan dan tidak terlalu banyak diceritakan gitu ya. Kalau misalkan itu dikembangkan lagi, misalkan itu diekspor lagi bagaimana konflik-konflik ketiga orang ini, mungkin cukup complicated dan cukup hidup untuk ceritanya gitu. Tapi pas di akhir-akhir itu aku langsung tercengang karena konfliknya tuh bener-bener bikin aku speechless. Aku suka banget dengan endingnya, bagaimana konflik di endingnya itu bisa dikemas dengan baik, dikemas dengan pas, dan juga tidak terlalu berlebihan. Jadi aku tuh merasa kalau semua hal yang ada di opening itu terobati dan bisa dimaafkan oleh endingnya yang bisa bikin aku itu oke, aku suka nih dengan cerita ini gitu loh. Kesimpulan di dalam buku ini, pertama, kejarlah mimpi kamu sebagaimanapun kerasnya dan berusaha untuk dapatkan mimpi itu. Jangan pantang menyerah dan pasti bakalan ada jalan untuk mendapatkan mimpi tersebut. Terus kedua, jangan berhenti untuk bermimpi. Terus yang ketiga, peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat penting untuk anaknya bisa menghadapi masa depannya gitu. Komen di bawah kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, bagaimana pendapat kalian, atau buku-buku yang sudah kalian baca dengan bergenre romance komedi, kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa lihat video aku rekomendasi novel romance di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day, see you next video. Bye bye.